Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPD Ibu Dimulia. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita mau membaca firman Tuhan serta merenungkan secara bersama-sama. Dan terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada pagi hari ini. Dan melalui program doa pagi ini, kami rindu diberkati lewat firman yang akan kami dengar bersama-sama. Roh Kudus, pimpin kami semua agar dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Allah pagi ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 yang berbunyi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Haleluya. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa mereka akan menjadi pemberita Injil. Namun mereka harus menunggu di Yerusalem sampai janji Allah tergenapi bagi mereka. Sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. Artinya, Tuhan berjanji bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa dan Roh Kudus diberikan sebagai tanda bahwa para murid akan menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi Yesus berarti menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 40 hari setelah kebangkitan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya yang membuktikan Yesus hidup, dan ini Yesus lakukan secara berulang-ulang kali. Murid-murid Yesus sungguh sangat beruntung karena mempunyai pengalaman-pengalaman indah dengan Yesus. Karena selama dalam pelayanan Yesus di muka bumi ini, mereka telah menyaksikan banyak mujizat yang Yesus telah lakukan. Sehingga Tuhan Yesus tidak ragu memilih murid-muridnya untuk menjadi saksinya sampai pada saatnya Yesus terangkat ke sorga. Dan para murid Yesus menyaksikannya, sehingga apa yang mereka telah saksikan itu kiranya juga dapat diketahui oleh semua orang bahwa Yesus yang terangkat itu dialah Tuhan. Dan di sorga Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu tujuan Yesus naik ke sorga adalah menjadi pembela kita. Roma 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Betapa bangganya kita sebagai orang percaya mempunyai pembela, yaitu Yesus Kristus. Saat mungkin kita mengalami banyak tekanan oleh karena pemberitaan Injil, oleh karena kesaksian kita, maka yakinlah bahwa kita tidak sendirian karena kita mempunyai pembela di sorga. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, proses perjalanan iman kita yang juga sebagai saksi Kristus tentunya mengalami banyak tantangan, bahkan mengalami tekanan, sebagaimana murid-murid Yesus mengalaminya. Lalu, apa yang harus kita miliki sebagai kelengkapan kita dalam meneruskan misi Yesus, yaitu kita harus memiliki Roh Kudus, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada murid-muridnya. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, di mana Roh Kudus harus berkarya dalam hidup kita, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus, sebab kita adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali membaca dalam kitab Para Rasul 1 ayat 1-11, maka di sana akan terdapat pesan Tuhan yang menjadi tanggung jawab daripada rasul, yang tentunya juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu memberitakan Injil keselamatan, sebab penginjilan itu penting bagi siapa saja yang sudah menerima Kristus. Oleh sebab itu, kita harus dilengkapi dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah kembali kepada Allah yang mengutusnya datang ke dunia ini, tetapi Dia akan memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 5-7 berkata, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara, Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dialah yang menyertai kita, membimbing kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Dia juga yang memampukan kita untuk melanjutkan kerinduan Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan Injilnya. Matius 28 ayat 19-20 berkata,
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Tuhan berjanji, jika kita melakukan segala ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya Roh Kudus akan menolong sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, sertailah aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Jadikan kami surat yang terbuka sebagai saksi-Mu. Hamba-Mu juga berdoa agar siapa saja yang menyaksikan program ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah permohonan doa kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.